Berbicara tentang bangunan pertama dan tertua di Indonesia, mungkin Monas atau Borobudur merupakan bangunan pertama yang terlintas di benak Anda. Namun tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki banyak sekali gedung bersejarah yang indah dari Sabang hingga Merauke. Selain memiliki nilai historis yang tinggi, bangunan-bangunan tersebut juga memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Banyak dari bangunan-bangunan tersebut yang masih digunakan dan difungsikan sama seperti niat awal pembangunannya. Namun juga sebagian ada yang telah beralih fungsi. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 bangunan pertama di Indonesia. Tempat wisata kebun binatang adalah salah satu tempat berlibur yang murah dan dekat bersama keluarga. Namun tahukah Anda pemirsa, kebun binatang pertama di Indonesia adalah kebun binatang bernama Planten and Dierentuin yang mempunyai arti taman dan kebun binatang. Lokasinya di wilayah Cikini, Jakarta Pusat. Nama tersebut adalah nama saat pertama kali dibangun dan saat ini dikenal dengan nama Kebun Binatang Ragunan. Saat awal pembukaannya, lahannya yang seluas 10 hektar. Itu pun hasil pemberian dari pelukis ternama Raden Saleh. Waktu berlalu, namanya dirubah menjadi Kebun Binatang Cikini. Dan pada 1964, kebun binatang ini berpindah tempat ke Ragunan, Pasar Minggu hingga saat ini. Pada tahun 2005, tempat wisata ini pernah ditutup karena terdeteksi terkena virus flu burung. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena pada tanggal 11 Oktober, Kebun Binatang Ragunan ini kembali dibuka untuk umum sampai sekarang. Stasiun Tambak Sari adalah stasiun pertama yang ada di Indonesia. Stasiun ini juga dikenal dengan nama Stasiun Ujung. Namun sayang, pada tahun 1914, stasiun ini dibongkar habis karena akan ada pembuatan rel baru menuju stasiun baru di Tawang. Dan bekas bangunan dari Stasiun Tambak Sari dijadikan gudang peralatan untuk Stasiun Tawang. Sehingga tak salah jika orang mengira Stasiun Tawang adalah stasiun pertama di Indonesia. Sementara beberapa bangunan Stasiun Tambak Sari masih digunakan sebagai gedung. Oleh karena itu, stasiun ini dikenal dengan nama Stasiun Semarang Gudang Tambak Sari. Mall ini adalah pusat pembelanjaan terbesar pertama yang ada di Indonesia dengan nama Sarinah Mall. Mall ini juga disebut sebagai gedung pencakar langit pertama yang ada di Indonesia dengan ketinggian 15 lantai. Ide pembangunan ini pertama kali diberikan oleh Presiden Soekarno. Mall Sarinah dibuka pertama kali dan disahkan pada tanggal 17 Agustus 1962. Uniknya, nama mall ini diberikan Soekarno untuk membalas jasa pada orang yang pernah merawatnya dahulu saat beliau kecil, yaitu Sarinah. Mall yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta ini masih berdiri dan aktif hingga kini. Museum Radia Pustaka adalah museum pertama di Indonesia yang terletak di Surakarta. Museum ini didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IX oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV di dalam Kepatihan pada tanggal 28 Oktober 1890. Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pernah menjabat sebagai Patih Pakubuwono IX dan Pakubuwono X. Museum ini lalu dipindahkan ke lokasinya sekarang ini, Gedung Museum Radia Pustaka di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta pada 1 Januari 1913. Kala itu, gedung museum merupakan rumah kediaman seorang warga Belanda bernama Johannes Buselar. Ketika memasuki museum, Anda akan disambut sebuah patung bernama Rangga Warsita, seorang pujangga keraton Surakarta termasyhur pada masanya. Selain itu, koleksi yang dimiliki oleh museum ini terdiri dari berbagai benda kuno seperti arca, pusaka adat, wayang kulit, dan buku-buku kuno.
Banyak orang salah mengira bahwa bandara pertama di Indonesia adalah Soekarno-Hatta. Namun nyatanya, bandara pertama yang ada di Indonesia adalah Bandara Kemayoran yang dibuka untuk penerbangan internasional. Bandara ini dibangun tahun 1934 dan tahun 1940 bandara ini telah resmi digunakan. Pesawat pertama yang mendarat di sana adalah DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda dan pesawat ini diterbangkan dari lapangan udara Cililitan. Namun pada tahun 1984, bandara ini berhenti beroperasi dan dipindahkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk sementara. Sebagai pengganti Bandara Kemayoran, dioperasikanlah Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dikenal hingga saat ini. Seluruh penerbangan internasional kemudian dipindahkan ke bandara baru. Sementara Bandara Halim Perdana Kusuma digunakan sebagai pangkalan militer serta penerbangan khusus lainnya. Kemayoran juga pernah menjadi tempat pertama diadakannya kegiatan kedirgantaraan, yaitu pada 1940. Lalu juga pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan airshow pertama pada tahun 1984. Stadion Sriwedari yang di tahun 2003 sempat berganti nama menjadi Stadion R. Maladi adalah stadion pertama di kota Surakarta dan merupakan stadion tertua di Indonesia yang menjadi stadion tempat dilangsungkannya Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama pada tanggal 9 September 1946. Sekarang stadion ini menjadi monumen PON pertama. Saat ini stadion digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola dan juga konser musik. Stadion Sriwedari terletak di Jalan Bayangkara atau sekitar 3 km sebelah selatan dari Stadion Manahan Solo. Stadion Sriwedari didirikan pada tahun 1932 oleh Sri Susuhunan Pakubuwono X. Stadion Sriwedari adalah stadion pertama yang dibangun oleh bangsa Indonesia karena stadion-stadion lain saat itu masih dibangun oleh orang-orang Belanda. Proses pembangunan stadion ini memakan waktu 8 bulan dan dikerjakan oleh kurang lebih 100 pekerja. Peresmian Stadion Sriwedari dilakukan oleh GPH Hargo Palar atas nama Sri Susuhunan. Namun saat ini diketahui nama Stadion R. Maladi dikembalikan pada nama aslinya, yakni Stadion Sriwedari pada peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 9 September 2014. Bank Negara Indonesia atau BNI 46 berdiri sejak tahun 1946 dan merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Uang Republik Indonesia pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Bank ini pertama kali bertempat di gedung BNI 46 di Jalan Trikora nomor 1 Kota Yogyakarta hingga saat ini. Menurut sejarah, gedung BNI 46 Yogyakarta dulunya merupakan kantor perusahaan asuransi bernama Nil Maskapai. Namun dalam perkembangannya, bangunan megah ini beberapa kali berganti fungsi. Pada zaman pendudukan Jepang digunakan sebagai kantor radio Jepang Hosokyoku. Selanjutnya pada zaman revolusi, gedung ini dimanfaatkan pemerintah sebagai kantor Radio Republik Indonesia. Lalu di awal kemerdekaan, gedung ini juga sempat dimanfaatkan sebagai studio siaran radio Mataram yang dikenal dengan nama Mafro. Gedung BNI 46 dirancang oleh arsitek Jawa R. Sindutomo pada tahun 1923. Dan selama Perang Dunia II digunakan oleh pasukan pendudukan Jepang sebagai markas. PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI diresmikan oleh Wapres Muhammad Hatta dan merupakan bank yang cukup tua karena hanya terpaut 1 tahun dengan kemerdekaan bangsa. Kelahiran bank ini dibidani oleh Margono Joyo Hadikusumo pada 5 Juli 1946. Walaupun oleh pemerintah baru diresmikan pada 17 Agustus 1946. Hingga kini, tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Nasional. Pemirsa, itulah ketujuh bangunan pertama di Indonesia versi On The Spot.